setelah sesi jangan pergi dulu Bapak Ibu karena kita akan ada foto bersama. Dan acara ini direkam dan akan diupload ke YouTube Neurosemantik Indonesia, sehingga nanti Bapak Ibu maupun rekan-rekan yang belum bisa join di sore hari ini bisa menontonnya di YouTube. Dan Bapak Ibu, karena kita sesi virtual sangat tergantung kepada kekuatan sinyal. Jadi kalau nanti sinyalnya putus, silakan Bapak Ibu masuk kembali ya, melalui link Zoom yang sama. Kami akan tetap ada di sini sampai nanti sesinya berakhir. Oke, tanpa berpanjang-panjang kata, saya ingin mempersilahkan Presiden Director dari Institut Neurosemantik Indonesia, Ibu Mariani Eng, untuk membuka sesi ini. Monggo, Bu. Terima kasih Bu Mimi. Selamat sore Bapak dan Ibu. Salam sehat sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Sehat? Wah, ini lagi pada mute jadi nggak bisa ini ya. Oke. Alhamdulillah sehat. Wajah-wajahnya Bapak Ibu. Sehat ya. Oke. Baik. Sehat ya. Salam kenal buat Bapak Ibu yang pertama kali bergabung. Dan salam kangen juga, salam kangen. Ini beberapa orang yang sudah beberapa kali muncul, semoga semuanya sehat, sehat-sehat selalu. Nah, berbahagia sekali bahwa kita bertemu kembali dalam acara INSI Talk. Jadi INSI Talk ini diadakan setiap bulan minggu terakhir. Jadi minggu terakhir, hari Minggu terakhir dari setiap bulan, dan jamnya adalah jam 4 sampai jam 5.30. Maka saya kira perlu untuk memperkenalkan sedikit tentang INSI Talk. Apa itu INSI? Kalau talk-nya adalah bicara. Nah, program ini merupakan program dari INSI, dan saya minta bantuan Bu Mimi untuk menjalankan slide-nya. INSI adalah singkatan dari Institute of Neurosemantics Indonesia. Jadi ini adalah asosiasi dari seluruh trainer-trainer dan juga meta coach Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu lihat sekarang foto-fotonya adalah foto-foto rekan-rekan trainer di Indonesia. Saat ini ada 18 trainer di Indonesia. Jadi lihat foto-fotonya, ini adalah dari beberapa angkatan Bapak Ibu. Dan silakan Bu Mimi untuk next-nya lagi, bahwa setelah next-nya bahwa di INSI ini juga ada Meta Coach Foundation. Jadi Meta Coach Foundation adalah satu badan berada di dalam INSI, di mana Meta Coach adalah khusus untuk rekan-rekan coaches. Dan kalau Bapak Ibu lihat foto-fotonya, ini rekan-rekan coaches saat berkumpul, dan memang ini dulunya diawali dari sebuah study club pembelajar yang suka belajar, dan kemudian kita ngadain pertemuan setiap bulan, yang mana setiap bulan adalah pada Rabu minggu kedua yang namanya Make Cafe, Meta Coach Cafe. Jadi Bapak Ibu kalau sudah daftar, sudah bergabung sekarang di WhatsApp grup yang namanya INSI, nanti setelah selesai ojo buru-buru bubar, silakan bergabung kepada WhatsApp grup yang NSNLP Meta Coach Discussion, di mana nanti akan ada pengumuman acara-acara dari MCF maupun INSI Talk. Jadi sebulan 2 kali Bapak Ibu. Ada Meta Coach Cafe pada Rabu minggu kedua, itu after office hour jam 7 sampai jam 9 ya, betul ya Van ya? Dan juga untuk INSI Talk. Nah, Irfan sendiri adalah direktur dari Meta Coach Foundation Indonesia. Nah, boleh tolong next lagi Bu Vini. Nah, Meta Coach Foundation dan INSI juga selalu mengadakan acara-acara kegiatan, dan untuk tahun ini Meta Coach juga akan mengadakan Meta Coach Conference. Nah, saya umumkan jauh-jauh hari ini karena perlu di-book dulu bulan Oktober. Oktober nanti adalah untuk Meta Coach Conference. Ya, silakan Bu untuk next lagi. Oke, dan apa visi misi dari Neurosemantics Institute of Neurosemantics Indonesia? Ini kami sama visinya secara global juga. Kalau dibaca panjang, namun saya ambil yang penting-penting yang merahnya, yaitu create inspiring meaning. Sesuai dengan judulnya Neurosemantic, kita belajar bagaimana memberdayakan hidup kita
membuat hidup lebih hidup lagi, saya suka bilang. Dan juga kalau kita sudah hidup, bikin lebih berkualitas, bukan hanya live alive, tapi menjadi berkualitas. Dan bukan hanya sisi performance, namun juga dari sisi bagaimana kebermaknaan kita di dunia ini. So, create rich and inspiring meaning, lalu integrate into performance. Tadi di kelas 11 saya bilang bahwa mental block terbesar kita adalah intelektual. Kadang-kadang kita terlalu tahu dan kita lupa untuk mentranslate ke dalam performance kita. Dan ini adalah sekarang bagaimana kita integrasikan. Maka visi dari neurosemantic adalah applying what we know to ourselves, to close our knowing-doing gap and unleash our highest potential. Tema hari ini adalah Ultimate Power in Crisis. Dan Bapak Ibu kalau baca flyernya dibahas oleh 2 orang penyintas COVID. Nah, di sana sini banyak penyintas COVID. Apa yang berbeda di sini? Saya tempo hari sempat diskus dengan mereka. Mereka dua-duanya adalah trainer, NS trainer. Mereka dua-duanya adalah meta coach. Tentu udah tahu dong ilmu-ilmunya gitu ya. Dan kita bahas, dipakai nggak ilmunya? Dipakai nggak ilmunya? Nah, nanti Bapak Ibu boleh tanya dan dengarkan pengalaman mereka mengalami dan bagaimana menggunakan what we know dalam bentuk doing yang ternyata bukan hanya sekedar textbook, yang ternyata bukan hanya sekedar tahu, tapi ngejalaninya itu satu searching, satu journey yang luar biasa. Jadi nanti Bapak Ibu mendengarkan dari mereka. Dan kemudian layar terakhir, masih ada 2, silakan Bu Mimi. Dan misi dari kami adalah to eliminate the knowing doing gap. Jadi tidak ada lagi knowing doing, tapi benar-benar kita benar-benar full experiencing of our great ideas. Jadi ujung-ujungnya adalah how to make the world a better place to live, di mana kita live the life. Bukan hanya menjalankan, tapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup kita. Maka dengan apa yang telah rekan-rekan trainer mempelajari tentang neurosemantics dan juga rekan-rekan metacoach, saya berharap kita semua bisa ikut bersumbangsi, berkontribusi bagi masyarakat Indonesia, bagi rekan-rekan tercinta, baik dalam ring 1, ring 2, maupun ring yang lebih besar lagi. Selain acara-acara kami yang sebulan 2 kali, Bapak Ibu juga bisa mengakses website kami. Kami sering ngumpul dengan gayanya kita. Dan Bapak Ibu bisa kunjungi website kami www.neurosemantics Indonesia. Setiap minggu ada artikel-artikel baru yang ditulis oleh rekan-rekan trainer. Silakan Bapak Ibu ikuti aktivitas, jadwal maupun tulisan-tulisan. Juga bisa mengikuti sosial media yang lain. Silakan Bu Mimi, ada Facebook, ada Instagram, dan juga ada YouTube-nya. Jadi Bapak Ibu ini bisa dipotret. Kalau Bapak Ibu mau tahu websitenya, silakan lihat yang ini, atau mau lihat Facebooknya, kegiatan-kegiatannya, semuanya ada di sini. So ini adalah bentuk sumbangsi dari kami rekan trainer maupun meta coach, dan hari ini adalah khususnya meta coach. Terima kasih Bu Mimi, slide-nya boleh ditutup. Saya ingin melihat wajah Bapak Ibu yang telah ikut hadir hari ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini mengajak Bapak Ibu sedikit lebih kenal tentang INSI. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar neurosemantik, wah ini ilmunya tinggi itu, berat katanya. Atau ada yang bilang neurosemantik, aduh kagak deh. Saya berharap dengan adanya acara-acara ini, Bapak Ibu bisa selangkah lebih mengenal neurosemantics. Bukan mengenalnya, tapi sayangnya. Tak kenal maka tak sayang. Harapan kami dengan pembahasan dan pengenalan ini, Bapak Ibu mau ngintip sedikit, mau nengok sedikit, dan kemudian bagaimana memanfaatkan ilmu-ilmu ini menjadi saluran berkat buat banyak orang. Apa yang dialami oleh Pak Eko dan Bu Fibra yang kemudian nanti di-sharingkan, lalu memberikan tools-nya yang dipakai dari sekian banyak tools, teknik, ilmu di neurosemantics. Saya berharap bisa menginspirasi Bapak Ibu semua
untuk dipakai, bukan COVID-nya, saya mendoakan Bapak Ibu semua sehat, ya, tapi dipakai dalam berbagai keadaan, terutama saat-saat dalam krisis. Krisis apapun namanya, memulai dari krisis air, kalau lagi nggak ada air di rumah, sampai krisis ekonomi, atau apapun yang kita hadapi, maka apa yang di-sharingkan bisa menjadi manfaat buat Bapak Ibu semua. Neurosemantik memang kedengarannya keren, ilmunya berat, tapi sebenarnya sangat sederhana bila mana dipraktekkan. Maka kalau tidak di-sharingkan, Bapak Ibu nggak kenal. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama apa yang akan di-sharingkan oleh Pak Eko dan Bu Fibra. Terima kasih pada Eko dan Bu Fibra yang telah berkenan meluangkan waktunya seminggu, 2 minggu sebelumnya udah dicolek-colek, Pak, meeting, Pak, diskusi, Bu, di tengah-tengah kesibukan mereka. Terima kasih juga dengan bagian program yang saya kejar-kejar, mana flyernya, kapan meeting. So, terima kasih Bu Mimi yang telah menjadi koordinator di balik layar, juga Bu Tina dan berbagai bagian dari INSI yang telah menjadikan ini berjalan dengan baik di balik layar. Jadi Bapak Ibu, selamat menikmati dan selamat mengambil manfaat dari apa yang mau disampaikan ini, untuk menjadi manfaat lagi bagi banyak orang di luar sana. So, terima kasih dan selamat menikmati. Silakan Bu Mimi, saya kembalikan pada Bu Mimi. Terima kasih Bu Mar untuk opening dan amin untuk doanya agar kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan manfaat dari sesi ini dan juga menyalurkan manfaat kepada orang-orang lain di sekitar kita. Baik, sebelum kita mulai dengan sesi pemaparan, saya ingin memperkenalkan dulu siapa sih 2 orang narasumber kita sore hari ini. Oke, yang pertama adalah Coach Eko Sarwanto DS. Beliau adalah seorang eksekutif, leadership and personal life coach. Beliau adalah seorang profesional yang sudah pengalamannya lebih dari 20 tahun di multinational retail company. Beliau juga adalah seorang certified neurosemantic NLP trainer, certified meta coach, dan certified hypnotherapist. Dan Coach Eko adalah juga practitioner untuk basic principle of life expanding, NLP attitude, dan juga NLP master practitioner, serta international Top Gun retailing practitioner. Nah, ini ada nomor teleponnya, silakan Bapak Ibu yang mau simpen nomornya in case nanti perlu kontak beliau mungkin ya untuk coaching ataupun untuk hal lainnya. Dan silakan follow Instagram @Coach Sarwanto Eko. Narasumber kita yang kedua adalah Coach Fibra Bihara. Beliau adalah seorang leadership and life coach, lulusan MBA dari Universitas Gadjah Mada dan sudah malang melintang di dunia HR sebagai HR leader dengan pengalaman di global environment. Sebelumnya beliau adalah seorang regional HR director for South Asia di Adidas. Coach Fibra adalah juga certified NSNLP trainer, meta coach, group and team coach, serta mindfulness trainer. Beliau juga adalah NLP master practitioner serta point of view. Nah, tadi udah confirm sama Bu Fibra, point of view itu kind of coaching juga ya Bu ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang kata, saya akan meminta Pak Eko, Coach Eko untuk memulai pemaparannya. Silakan Coach Eko. Terima kasih Bu Mimi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan baik semua ya. Oke, izinkan saya share sebentar. Oke, Bu Mimi, apakah share saya muncul? Muncul, Coach. Oke, ya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dari INSI, teman-teman dari program Ibu Mariani, Direktur INSI, Coach Irwan, dan teman-teman semua yang sudah mendukung terlaksananya acara ini di setiap bulan. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat banyak untuk kita semua. Terima kasih juga dan selamat bergabung untuk teman-teman
penggemar neurosemantik yang saat ini juga join bersama kita di acara ini. Tentu senang sekali bisa join, bergabung, kita berinteraksi bersama di dalam acara INSI Talk ini. Senang sekali saya Eko Sarwanto, sebagaimana tadi diperkenalkan oleh Ibu Mimi. Saya seorang neurosemantik trainer, saat ini juga seorang meta coach, dan sehari-hari masih menjadi seorang profesional di salah satu retail company di Indonesia ini. Baik, teman-teman semua, 30 menit ke depan saya akan share tentang pengalaman saya. Dan ini juga sesuai dengan permintaan dari teman-teman trainer di grup trainer. Ketika kemarin kita lagi sharing, kira-kira siapa ya yang mau sharing di acara INSI Talk berikutnya. Kemudian ada permintaan dari teman-teman, gimana kalau sharing soal pengalamannya kemarin menghadapi ketika terjadi case COVID kepada kami. Kebetulan saya berdua, jadi saya dan Bu Fibra, kalau sekarang itu disebutnya apa ya, penyintas ya mungkin ya, disebut sebagai penyintas COVID, dan kami mengalami pengalaman yang menurut kami ini satu pengalaman yang luar biasa, dan ini yang akan kami sharingkan pada sore hari ini. Baik, teman-teman semua, saya, sebelum kita masuk ke ceritanya ya, jadi saya sangat yakin teman-teman semua sedikit banyak sudah mengetahui mengenai neurosemantik atau Neuro Linguistic Programming atau NLP, di mana baik NS maupun NLP itu semuanya awalnya itu dimulai dari proses modeling, ya, proses memodel. Nah, apa yang terjadi, apa yang saya ceritakan kali ini itu juga adalah berasal dari sebuah proses memodel. Memodel apa? Memodel diri saya sendiri ketika saya mengalami sakit diakibatkan oleh virus COVID-19 kemarin. So, poin yang ingin saya sampaikan kali ini adalah pertama kali ini adalah hasil modeling saya terhadap diri saya sendiri, hasil dari self-reflexivity. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena kita tetap perlu sekali selalu belajar dari setiap kejadian yang muncul di dalam diri kita sendiri, untuk kemudian seperti tadi di dalam mission statement dari INSI, kemudian kita memiliki satu pengalaman yang kaya di dalam diri kita nanti dapat aplikasikan di dalam berbagai berbagai kegiatan kehidupan kita selanjutnya ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi krisis yang kita hadapi. Baik teman-teman, saya terkena COVID itu sekitar bulan Agustus 2020. Jadi saya sempat dirawat selama 23 hari di rumah sakit. Pada waktu itu saya agak terlambat untuk mengenali bahwa saya terkena COVID pada waktu itu, karena pada waktu itu sempat dia diagnosa sebagai tipes. Jadi sempat dirawat di rumah, diagnosanya adalah tipes. Setelah 8 hari kurang lebih di rumah, panasnya tidak turun, kemudian muncul batuk. Jadi agak aneh kalau orang tipes kok batuk gitu ya. Jadi pada waktu itu saya ini something wrong dengan saya, meskipun panasnya naik turun itu sama. Cuman kok muncul batuk. Nah dari situ kemudian sebelumnya saya waktu itu masih pakai rapid test ya, belum ada antigen, jadi masih menggunakan rapid test yang antibody. Sebelumnya saya sudah 2 kali rapid antibody itu hasilnya non reaktif, sehingga ketika dinyatakan tipes ya oke lah ini tipes, mungkin kelelahan. Cuman ketika 8 hari kemudian muncul batuk, saya curiga, ke dokter kembali, minta swab, kemudian di swab. Kondisi saya pada waktu itu sudah lemah sekali, saya sudah tidak kuat jalan sehingga didorong menggunakan kursi roda. Hasil tes keluar 3 hari kemudian dan dinyatakan positif pada waktu itu. Kondisi sudah sangat lemah, bahkan saya angkat handphone saja pada waktu itu lemah sekali. Langsung waktu itu dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Begitu sampai di rumah sakit, di ruang khusus ya,
Masuk rumah sakit, ditangani, dokter lihat kondisi saya, cepat sekali waktu itu penanganannya. Telah dicek saturasi oksigen, dicek ternyata sudah rendah sekali, udah di bawah 90. Itu dokter langsung buru-buru, saya diminta untuk CT scan keseluruhan, keluar CT scan, langsung dokter waktu itu sangat terbuka sekali, menyatakan beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan. Jadi secara fisik pada waktu itu, selain yang terkena itu adalah paru-paru, yang kedua kena adalah hati. Nah, singkat cerita, saya kemudian dirawat di rumah sakit tersebut mulai hari itu. Nah, yang saya mau ceritakan bukan itunya. Yang saya mau ceritakan apa yang terjadi di dalam benak saya, apa yang terjadi di dalam batin saya, apa yang terjadi di dalam diri saya. Itu masih awal-awal COVID, sehingga pada waktu itu kena itu pertanyaan yang muncul di dalam diri itu luar biasa. Ya, sebagaimana teman-teman semua ketahui, waktu itu orang belum terlalu welcome lah dengan kondisi orang kena COVID. Jadi masih banyak hal-hal yang seakan-akan itu tabu kurang lebih. Jadi ketika kena, kemudian jalan ke arah rumah di lockdown, ditutup total, kemudian kita kan tidak boleh ditengok ya, benar-benar diisolasi. Dalam benak itu luar biasa pada waktu itu. Aduh, ini kenapa saya yang kena? Padahal saya itu sudah luar biasa sekali berusaha mencegah untuk tidak terkena virus ini. Setiap sampai rumah sudah mandi dan lain sebagainya. Tapi tetap juga kena. Kenapa saya kena? Mesti saya. Pertanyaan itu muncul terus-menerus di dalam benak. Dan seiring dengan semakin menurunnya kondisi tubuh, kondisi mental saya juga semakin drop ternyata. Pertanyaan itu bukannya makin makin membuat saya ringan, tapi justru rasanya itu makin berat sekali. Pertanyaan berikutnya adalah menghubungi teman ya, bagaimana dengan teman-teman yang kalian saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana nanti suara orang-orang di tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Itulah yang benar-benar overwhelming yang ada di dalam benak. Sampai sakitnya sih di dalam body itu nggak terlalu berasa pada waktu itu. Yang lebih berasa adalah bagaimana pandangan orang luar terhadap saya yang kena COVID pada waktu itu. Bagaimana urusan di kerjaan. Ya, dan itu membuat semakin down. Jadi 1 minggu pertama di rumah sakit itu bukannya makin membaik, justru makin turun. Jadi saya benar-benar bed rest, tidak dapat turun dari rumah sakit, sudah menggunakan oksigen pada waktu itu. Ya, cukup parah lah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih kalau dalam bahasa neurosomatik lebih banyak menyerang. Dan pada waktu itu saya juga menyadari, saya ini seorang neurosomatic trainer loh. Masa ngatasin gini nggak sanggup? Wah, dan pertanyaan itu pun ternyata juga bukan pertanyaan yang bukan pertanyaan yang membuat saya semangat, justru itu seakan-akan makin menyerang diri sendiri. Luar biasa, jadi beban malahan. Seorang neurosomatic trainer ngadepin gini nggak, mulai nggak bisa, pertanyaannya udah mulai menyalahkan luar, udah mulai menyalahkan kenapa mesti saya, ini orang lain enggak loh, yang mereka nggak punya protokol kesehatan seperti saya aja mereka nggak kena gitu kan lebih. Kok saya kena? Nah, dan teman-teman semua, percayalah, pertanyaan-pertanyaan itu ternyata benar-benar tidak sehat untuk diri kita. Dan itu saya alami, dan saya merasakannya. Saya kesulitan untuk keluar, even saya tahu ilmunya. Sebagai seorang neurosomatic trainer, saya paham benar teori-teorinya. Saya tahu persis bagaimana pattern-patternnya, bagaimana pola-pola untuk mengatasi ini. Tapi pada waktu itu, entah apa yang terjadi, seakan-akan saya tidak dapat keluar dari itu. Jadi, kalau ada orang yang nasehatin saya, mungkin waktu itu saya tonjok kali ya, kalau kuat. Sebenarnya karena nggak kuat, ya lemah sekali. Itu kondisinya pada waktu. Nah, titik baliknya teman-teman semua, adalah ketika saya sudah tidak mampu ngapa-ngapain. Jadi ibaratnya hanya untuk sekedar memegang handphone saja saya sudah tidak mampu. Pada waktu itu
segala sesuatu di luar diri saya pun seakan-akan sudah tidak mampu. Yalah, mungkin ini sudah pada waktu itu dalam benak ya, mungkin ini sudah jalannya, sudah waktunya, mungkin kalau sampai saya tidak diberi kesempatan untuk hidup lagi, ya mungkin sampai di sini. Itu sudah saya ngangkat handphone hanya sekedar melihat handphone seperti ini aja, itu kesulitan. Padahal kondisi tiduran. Jadi saya pikir pada itu ya sudahlah. Nah, dalam kondisi sudah terpukul, saya ya sudahlah itu. Saya kemudian mendapat informasi bahwa istri saya yang pada waktu setelah nganterin saya ke rumah sakit itu dinyatakan hasil swab PCR-nya dinyatakan negatif. 8 hari kemudian istri saya itu sakit dan juga perlu dirawat. Situasinya pada waktu itu kami tidak memberikan informasi kepada keluarga. Jadi tidak ada keluarga yang tahu bahwa saya sakit, tidak ada saudara yang tahu bahwa kami berdua pada waktu sakit itu 8 hari setelah saya dirawat, istri saya ternyata juga perlu masuk dan dirawat di rumah sakit pada waktu itu. Ketika saya mendapat informasi itu, bahwa istri saya juga perlu dirawat, titik kesadaran yang tadi sudah mulai muncul, itu sudah kemudian muncul kembali. Pertanyaan sempat menyerang saya kembali sebenarnya. Duh, sekarang istri lo kena. Saya ingin membantu, tapi apa? Nggak punya hal apapun yang saya bisa bantu istri saya. The power of keluarga tidak dapat saya gunakan. The power of social media jelas tidak dapat digunakan. The power of teman juga dalam situasi yang kemarin itu yang saya alami juga nggak bisa ngomong sama teman. Jadi pada waktu itu benar-benar situasinya lama sekali. Istri di rumah sakit, saya di rumah sakit. Nah, dari situlah muncul saya ingin sembuh. Saya ingin nemenin istri saya. But how? Saya kemudian, karena tidak memiliki apa-apa lagi, saya kemudian pasrah. Bukan menyerah, tapi saya benar-benar pasrah. Ya udahlah Tuhan, kalau emang seperti ini yang perlu saya alami, ya saya terima. Dan di luar dugaan saya, ketika saya menyatakan bahwa saya menerima, itu saya menyadari banyak hal. Tiba-tiba entah apa yang terjadi di dalam kepala saya, kabut-kabut yang tadi seakan-akan menutup seluruh seluruh knowledge yang tadinya saya miliki terbuka satu-satu. Ketika saya pasrah, ketika saya mulai menerima, ketika saya mulai accept, banyak sekali yang terbuka. Saya kemudian menyadari sesuatu hal. Cahayanya tiba-tiba muncul. Oke, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk saya untuk mulai memilah satu demi satu knowledge yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki, teori-teori yang selama ini saya kuasai untuk saya terapkan kepada diri saya sendiri. Itu justru muncul pada saat saya mulai menerima. Padahal tadinya saya tahu persis teorinya, tapi saya tidak mampu menggunakannya. Tapi ketika saya mulai pasrah, saya mulai menerima, saya mulai accept. Kabut-kabut yang tadinya ada di pikiran itu secara perlahan terbuka. Saya mulai satu demi satu maju dan mulai memperbaiki diri sendiri. Dan teman-teman semua, kalau saya modeling apa yang terjadi pada saya, maka inilah yang sebenarnya terjadi. Ada perubahan state yang bergeser. Yang pertama yang terjadi kepada saya adalah sebuah kondisi di mana saya menolak kenyataan bahwa saya terkena COVID-19. Why me? Kenapa masih saya? Saya tolak benar-benar. Kenapa bukan orang lain? Saya sudah melakukan semua yang terbaik. Saya juga, meskipun saya tahu
teori-teori tentang pengembangan diri, saya juga menolak bahwa saya tidak mampu menggunakannya pada saat sakit itu. Jadi saya mereject itu semua. Yang terjadi kemudian adalah state saya justru dalam kondisi yang tidak berdaya. Saya tidak dapat menggunakan semua energi yang saya miliki. Dan ketika saya mulai pasrahnya bukan karena memang ingin pasrah tadi, tapi memang karena sudah kondisinya pada waktu itu sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ketika sudah mulai acceptance, sudah mulai mau menerima, state yang tadinya tidak berdaya, secara berlahan, saya mulai menemukan sebuah titik terang bahwa saya mampu berdaya dalam kondisi yang tidak berdaya. Dan dari mulai kondisi state tersebut, saya sudah mulai mampu menerimanya dengan baik, bahkan mengapresiasi. Oke Tuhan, terima kasih, mungkin ini adalah kehendak-Mu untuk saya mengalami situasi ini. Saya mampu berterima kasih. Itu satu yang di luar dugaan saya sendiri. Ya, dan teman-teman semua, ini yang paling penting. Saya kemudian menyadari bahwa apapun yang terjadi sama saya, apapun yang terjadi pada diri saya, tidak boleh mengurangi nilai diri saya sebagai seorang manusia. Saya tetap memiliki semua sumber daya sebagai seorang manusia, meskipun saya dalam kondisi yang tidak berdaya. Itu satu pencerahan yang luar biasa. Kenapa? Karena ini teman-teman semua yang saya mau ceritakan. Ini menjadi key-nya, ini menjadi kuncinya. Saya pernah belajar power zone di kelas APG. Hari ini Bu Mariani dan teman-teman trainer sedang ada kelas APG. Salah satu flagship di pattern di dalam APG adalah power zone. Saya hafal metodenya, saya sangat tahu persis teorinya, dan saya bahkan tahu psikologi di belakang metode ini, di belakang pattern dari power zone ini. Tapi pada waktu itu, semua itu ada di dalam knowledge yang saya miliki. Saya tidak tahu prakteknya, bukan tidak tahu. Selama ini mengira bahwa saya sudah tahu prakteknya. Saya kira saya sudah memahami, saya kira saya sudah ngerti. Dan kalau saya butuh, saya tinggal pakai pada waktu sebelumnya. Tetapi ini yang kemudian saya benar-benar berterima kasih, bahwa di sinilah saya memahami pembelajaran ilmu-ilmu yang saya peroleh di neurosemantik. Dan ini adalah sebuah pencerahan buat saya. Kenapa? Kenapa pattern tersebut disebut sebagai power zone? Zona power. Selama ini saya berpikir bahwa power itu adalah kekuatan. Power itu energi. Power itu strength. Ternyata pada waktu saya mengalami ini dalam kondisi yang benar-benar tidak berdaya, ketika fisik sudah benar-benar tidak berdaya, ketika the power of teknologi, the power of social media, the power of kehidupan sosial keluarga yang tidak dapat digunakan, saya kemudian menyadari bahwa satu-satunya power yang ada bukan satu-satunya, power yang ada di dalam diri kita, yang tidak dapat diambil dari diri kita dalam situasi apapun, dia akan selalu stay bersama kita, adalah power zone ini. Apa itu power zone tersebut, teman-teman semua? Di dalam neurosemantik disampaikan bahwa power zone itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah pikiran kita, yang kedua adalah perasaan kita, yang ketiga adalah kata-kata kita, dan yang keempat adalah behavior kita. Kadang-kadang kalau diterjemahkan di dalam beberapa pembelajaran kami di kelas, kami sampaikan sebagai berikut, bahwa pikiran atas pikiran, ya, itu adalah salah satu state yang kemudian memunculkan sebuah state, kemudian pikiran atas perasaan, perasaan atas pikiran, perasaan atas perasaan. Nah, itu yang kemudian memunculkan sebuah state. Kenapa terjadi sebuah continuum state yang berubah-ubah sesuai dengan sebuah keadaan, sesuai dengan meta state, sesuai dengan
metaset yang terjadi sama diri kita, maka sesungguhnya yang merubah segala sesuatu adalah power zone tersebut. Yang saya mau tegaskan teman-teman semua, power itu adalah kuasa. Jadi zona power adalah zona kuasa. Bukan kekuatan, bukan energi. Power adalah kuasa. Dan hebatnya teman-teman semua, power ini, dia tidak pernah kehilangan power apapun yang terjadi. Dia selalu ada di dalam diri kita. Tidak ada orang yang dapat mengambil pikiran kita, tidak ada orang yang dapat mengambil perasaan kita, kata-kata kita, dan perbuatan kita. Semua adalah milik kita. Dalam kondisi sakit seperti apapun, dalam kondisi lemah seperti apapun, power kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia stay bersama kita. Dia stay dan tetap menjadi milikku. Nah, hebatnya lagi yang perlu saya sampaikan, diperlukan sebuah awareness atau sebuah kesadaran untuk kita mampu mengelola, atau dalam tanda kutip, mengendalikan power kita. Diperlukan kesadaran, saya ulang, diperlukan kesadaran untuk kita mampu mengelola atau mengendalikan power kita. Kenapa? Karena sebaliknya, apabila kita tidak memiliki kesadaran untuk mengelola power kita tersebut, maka power tadilah yang akan mengendalikan kita. Kalau kita tidak sadar bahwa power itu dalam diri kita, maka power itu yang kemudian akan mengendalikan kita. Jadi pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, perbuatan kita, itu yang akan balik mengendalikan kita. Suka atau tidak suka, pilihannya yang dua. Ketika teman-teman semua sadar, ketika kita sadar mampu mengendalikan powernya, dia ada dalam kontrol kita. Tetapi ketika kita tidak menyadari untuk mengontrol power itulah yang mengkontrol kita. Oke, so kalau balik tadi, dalam kondisi rejection, dalam kondisi ketika saya menolak situasi krisisnya, saat itu saya ada di dalam kontrol dari power saya sendiri. Saya dalam kontrol daripada pikiran, perasaan, kata-kata, dan perbuatan saya sendiri. Ketika saya sudah mulai muncul awareness, ketika saya mulai accept tadi, ketika saya mulai menerima tadi, maka power tadi, yang tadinya mengontrol diri saya, sayalah kemudian balik melakukan kontrol terhadap pikiran, perasaan, kata-kata, dan perbuatan saya. Dan jika tadi saya menyalahkan segala sesuatu di luar diri saya, ketika power itu in my control, ketika power itu menjadi power saya, menjadi kekuatan saya, maka semua responsibility ada di dalam diri saya. Dan ketika itu muncul, teman-teman semua, bersamaan dengan September tadi, responsibility muncul, muncullah sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam diri Anda. Demikian juga saya. Efeknya adalah, ketika saya tadinya makan itu sama sekali nggak enak, nggak ada rasanya, dingin semua, karena mungkin hilang rasa ya. Saya benar-benar tidak makan dari seminggu pertama waktu di rumah sakit itu. Bahkan obat pun saya benar-benar ditungguin oleh suster untuk dimakan, sebagian besar digantikan ke infus, karena tidak mau makan. Ketika saya menyadari itu, ada niat di mana saya ingin sembuh, ingin nemenin istri saya, dan semua power tadi dalam kontrol saya, entah apa yang terjadi, saya makan. Maka yang tadi nggak pernah saya sentuh, habis. Saya makan, saya mau sembuh. Saya tahu tidak enak, tapi saya butuh ini. Saya perlu bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri untuk sembuh. Luar biasa. Ketika saya mampu mengelola pikiran, perasaan saya sendiri, muncul sebuah rasa tanggung jawab di dalam diri sendiri. Entah kenapa, hal yang selama ini saya anggap remeh, ya itu kan hanya sekedar pikiran, hanya sekedar perasaan. Tanggung jawab itu kan, ya teorinya emang begitulah kurang lebih. Tapi entah teman-teman semua, dalam kondisi fisik yang lemah, yang tidak mampu bergerak, ketika power itu muncul dalam diri kita, saya mampu bukan hanya sekedar accept, tapi saya mampu embrace situasi. Saya mampu merangkul situasinya. Saya yang tadinya
tersenyum aja nggak pernah, mulai mampu tersenyum. Yang tadinya nggak dapat bercanda sama suster yang merawat, saya mampu bercanda. Precious moment, jadi satu-satu momen yang sebenarnya luar biasa ya. Mungkin hanya sekedar tersenyum itu kalau kita sehari-hari begini, it's normal. Ya, senyum doang. Tapi dalam kondisi sakit, tekanan yang sedemikian rupa mampu bercanda, dalam kondisi belum dapat turun dari tempat tidur, itu luar biasa. Menjadi momen yang luar biasa. Saya tahu fisik saya sakit. Tapi saya juga menyadari bahwa pikiran dan perasaan saya adalah dalam kuasa saya. Dan dia tidak sakit. Sakit ini hanya terjadi pada saat ini. Di sini, sekarang. Besok, mungkin sudah beda lagi. So, ini bukan akhir dari kehidupan saya. Saya punya tujuan. Nah, teman-teman semua, itulah yang disebut sebagai power zone. Jadi kalau kita perhatikan, power zone itu muncul ketika kita menyadari 4 kuasa di dalam diri kita ini. Di mana itu semua adalah milikku. Itu pikiranku loh. Itu perasaanku, itu kata-kataku, itu tindakanku. Awareness ini muncul, kesadaran ini muncul, acceptance, kita mampu menerimanya dengan baik. Ownership, muncul tanggung jawab di dalam diri kita. So, yang kemudian muncul adalah private power. Satu hal yang penting teman-teman semua, yang saya mau sampaikan adalah, ketika sudah muncul private power dalam diri kita, pilih dan putuskan tujuan yang ingin diambil. Dalam konteks saya pada waktu itu adalah, saya ingin sembuh. Kenapa saya ingin sembuh? Saya ingin menemani istri saya yang sedang sakit. Nah, kalau di metastatekan lagi, akan banyak sekali nanti satu hal yang luar biasa. Self-reflexivity terjadi di situ. Dan ketika saya memutuskan, saya memiliki sebuah pilihan untuk sembuh, saya memutuskan untuk sembuh, private power saya muncul luar biasa, dan public power saya juga muncul. Kata-kata saya, tindakan saya sudah berbeda. Ketika saya berhadapan dengan suster yang menurut saya awalnya cerewet, suruh minum obat, sekarang ketika susternya datang, sudah beda lagi sekarang. Kata-kata cerewet itu tidak ada dalam benak saya. Saya sudah mampu tersenyum, saya dapat bercanda, dan suasana berubah. So, it's power zone. Ini adalah zona power kita. Dan ini semua tidak pernah meninggalkan kita. Tapi ingat tadi, in between, tidak pernah ada pilihan. Pilihannya ada 2. Ketika kita menyadari power ini, maka dia kita kendalikan. Ketika kita tidak menyadari power ini milik kita, maka power ini mengendalikan kita. Teman-teman semua boleh punya banyak uang, boleh punya teman yang banyak, boleh punya sosial media dengan follower yang luar biasa banyak, tetapi dalam kondisi krisis, sesungguhnya satu-satunya power yang kita miliki adalah power zone ini. On it, miliki ini. Nah, teman-teman semua, yang terakhir dari saya adalah salah satu mission tadi di dalam missionnya INSI yang seperti diterangkan oleh Bu Mar adalah closing the knowing brain gap. Sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa saya memiliki semua teorinya. Saya tahu bagaimana menghadapi situasi krisis. Krisis di perusahaan, krisis pribadi juga saya alami. Bahkan kalau kita bicara ego, saya seorang trainer, saya menguasai semua teori-teori di dalam NLP maupun di dalam neurosemantik. Tapi ternyata ketika perlu praktek di dalam diri sendiri tidak semudah yang dibayangkan. Saya yang selama ini merasa memahami, merasa mengerti, ternyata tidak sesederhana itu. Acceptance, embrace, menerima, tidak semudah yang dibayangkan. So,
mind to muscle, salah satu pattern yang ada di dalam EPG, di neurosemantik, ini akan membantu kita untuk mendekatkan gap antara apa yang kita ketahui dengan apa yang perlu kita lakukan. Jadi kalau di dalam prakteknya hal yang sederhana, saya sangat percaya mind to muscle ini dapat kita praktekkan di dalam berbagai kehidupan, bukannya soal pengetahuan. Saya tahu semua orang di sini, ada banyak sekali guru-guru saya yang hari ini ikut. Ya, dari mereka lah saya belajar, juga banyak sekali tim saya yang ada di sini juga saya tahu teman-teman semua menguasai teorinya, tetapi apakah benar-benar kita membuat semua teori tadi ada di dalam muscle memori kita, ada di dalam benar-benar ada di dalam otot kita. Nah, pattern ini akan membantu semua knowledge kita itu berada di dalam otot kita, di dalam memori otot kita. Ya, simple, caranya cukup sederhana. Pertama adalah kita perlu memahami ya, prinsip-prinsip apa sih yang sebenarnya yang kita saat ini menjadi teori di dalam diri kita, dan kemudian ingin kita jadikan sebagai sebuah muscle memory. Agar prakteknya itu gampang. Memang perlu latihan dan latihan terus. Prinsip itu yang perlu kemudian kita miliki, kita pelajari. Dari situ, tanyalah apa yang kita yakini terhadap prinsip-prinsip tadi. Ya, kalau dalam konteks saya tadi adalah saya memahami, saya menguasai berbagai macam teori di dalam neurosemantik. Kemudian apa yang saya percayai pada waktu awal-awal ketika saya masih rejections, saya pikir pada waktu ternyata teori ini semua hanya teori. Nah, ketika saya believe bahwa itu hanya sebuah teori dan nggak bisa dipakai buat apa-apa, tapi ketika kemudian saya mengubah belief tersebut, mengubah kepercayaan bahwa semua knowledge saya akan berguna pada waktunya, dan saya percaya bahwa saya akan mampu melalui masa krisis saya dengan knowledge saya, dengan pengetahuan saya kembangkan belief tersebut. Di dalam diri saya yakini benar-benar. Dan karena saya yakin, saya kemudian mengambil keputusan. Saya memilih untuk untuk hidup bersama dengan semua ilmu-ilmu yang saya miliki. Maka state yang muncul di dalam diri saya adalah state yang lebih percaya diri. Bukan hanya sekedar confident yang muncul, tapi saya mau embrace apa adanya atas kondisi saya. State saya berubah pada waktu itu, sehingga action saya juga berubah. Senyum saya menjadi tanda-tanda kesembuhan saya. Meskipun fisik pada waktu itu masih lemah sekali, tapi di dalam sudah berubah. Di luar saya masih lemah, tapi di dalam semuanya sudah berubah. Saya menghadapi kondisi yang sudah jauh lebih berubah. Istri saya juga mengalami satu kondisi di mana dia juga, saya tahu mentalnya juga down. Dan ketika saya telepon, saya sudah mampu telepon, saya sudah berubah. Kayak orang sehat, padahal fisiknya belum. Bagaimana saya mampu memberi semangat kepada istri saya juga untuk survive melewati salah satu fase terberat di dalam keluarga kami. Teman-teman, saya tahu banyak sekali knowledge yang ada dalam diri kita. Tetapi tanpa semua knowledge tadi dimasukkan ke dalam muscle memory kita, semua akan menjadi knowledge. Semua yang menjadi sebuah pengetahuan. So, jangan menunggu menghadapi situasi krisis. Berlatihlah untuk menghadapi situasi-situasi krisis sebelum krisisnya datang. Dan neurosemantik NLP menyediakan sebuah model lewat modeling. Self-reflexivity menjadi salah satu kekuatan utama dari neurosemantik. Dan kalau teman-teman di bulan lalu sempat mengikuti resiliensi dari Coach Irfanji, maka itu semua juga berasal dari bagaimana memodel self-reflexivity di dalam diri kita. Terima kasih dari saya, Bu Mimi. Monggo, jika nanti ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Eko.
untuk pemaparannya. Tadi ada beberapa komen dari chat dari teman-teman. Jadi embracing ya kata kuncinya Coach Eko, dan muncul dari power of love tadi katanya. Oke. Terima kasih. Lanjut ke Coach Fibra, sudah ready? Silakan. Masih di mute, Mbak? Ya, Oke. saya bisa sharing. Masih disable kayaknya Mbak Mimi. Oh, perlu dibikin sebentar ya. Tadi sempat ketendang keluar saya. Keluar ya. Karena jaringan putus. Sudah, silakan Fib. Oke, thank you. Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya ya Mbak ya? Kedengeran Mbak? Bisa, jelas. So teman-teman, tadi Pak Eko udah cerita ya pengalaman beliau melewati masa-masa di mana COVID itu berkunjung gitu ya ke dalam kehidupan gitu ya, dan journey dari pengalaman itu ternyata memang menurut saya gitu ya di luar dugaan sebetulnya gitu, karena kayak saya sendiri kena COVID itu sebetulnya berbeda dengan Pak Eko. Saya dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Saya ada PCR karena ada keperluan satu pekerjaan, dan tiba-tiba dan hasilnya positif gitu ya. Jadi saya lagi di tengah jalan mau ketemu orang, suami saya teks saya, PCR kamu positif. Dia tahu saya akan ketemu di sini, saya akan ketemu sama Coach Hani gitu ya. Bilang sama Hani nggak bisa ketemu gitu karena kamu positif. Akhirnya saya buru-buru bilang sama Hani, Han, gue nggak jadi ketemuan gitu ya, gue mesti balik karena positif gitu ya. Nah, ketika saya terima berita tentang saya positif itu, saya masih nggak terlalu memiliki keutuhan pemahaman gitu. Habis positif artinya apa gitu. Jadi saya pulang, terus saya mulai berpikir so what gitu ya. Kalau yang namanya positif itu apa gitu. Dan di situ saya baru menyadari bahwa walaupun pada saat itu sudah hampir setahun ya COVID tuh melanda dunia gitu ya. Tapi ternyata informasi tentang apa yang harus dilakukan ketika kita terkena COVID itu tidak ada yang tersedia gitu ya. Jadi saya perlu cari-cari, saya telepon teman-teman saya gitu ya, yang saya dengar pernah kena COVID, saya termasuk yang telepon Pak Eko juga gitu ya. Pak, apa yang perlu saya lakukan nih gitu ya, saya positif COVID gitu ya. Dan ternyata teman-teman, pengalaman orang terkena COVID itu macam-macam. Ada yang sama sekali nggak apa-apa gitu ya, sehat walafiat sampai negatif. Ada yang bergejala tapi bisa di rumah gitu ya. Kemudian ada yang seperti Pak Eko gitu ya, sampai nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda gitu ya. Bahkan ada yang meninggal gitu ya. Jadi buat saya, walah, terus yang mana saya mau kasih benchmark gitu ya. Long story short, akhirnya saya memutuskan isoman di rumah gitu ya. Tapi salah satu teman saya bilang, tapi lo tetap harus periksa dokter Fibra gitu. Akhirnya saya tetap ke dokter. Jadi waktu itu saya kena di tanggal 24, jadi besokannya tuh Natal, jadi libur gitu ya, saya nggak bisa ke dokter, baru tanggal 26-nya saya ke dokter gitu. Nah, dokter ngelihat, jadi saya tuh ditemukan positif, CT value saya itu 30, which is itu termasuk tinggi ya, karena artinya virusnya nggak terlalu banyak di tubuh, karena 33 itu sudah negatif gitu. Bisa isoman Bu, gitu ya, saya kasih obat gitu. Jadi saya isoman itu sudah dengan full ter-equip lah ya, dengan informasi, dengan obat, dengan vitamin gitu. Jadi saya masuk dengan confident. Isoman hari keempat, ketika saya lagi seru-serunya berjemur gitu ya, latihan treadmill di rumah gitu ya, kan dengan isoman itu katanya harus olahraga gitu. Hari keempat tiba-tiba saya demam tinggi 39 gitu ya. Sampai seluruh badan saya itu basah gitu ya, karena berkeringat gitu ya. Nah, saya waktu itu bingung loh kenapa tinggi banget gitu ya, kok 39. Terus saya tanya ke dokter, karena saya memang WA-an gitu, kata dokternya masuk rumah sakit aja Bu gitu.
Nah, saya jujur aja teman-teman, waktu di rumah sakit itu saya sebenarnya takut gitu ya. Waduh, di rumah sakit isolasi, nggak ada orang, ngeri juga gitu ya. Tapi ya udah, saya nurut sama dokter. Akhirnya saya masuk, saya ke rumah sakit, waktu itu dirujuk ke Mitra. Sampai Mitra, saya diperiksa ulang gitu ya, katanya harus dirujuk ulang Bu gitu. Diperiksa ulang, si mitranya bilang, ibu mah gejala ringan, pulang aja gitu. Pulang aja Bu, nanti kita telepon gitu. Tapi ini gejala ringan, sepertinya nggak perlu rawat gitu. Jadi antara dokter saya yang saya konsult di telepon dengan dokter rumah sakit itu nasihatnya berbeda. Tapi karena saya tidak diterima di rumah sakit, saya pulang gitu ya. Akhirnya saya pulang, saya bilang sama dokter, dokter yang saya WA itu, saya katanya nggak dapat kamar, nggak dikasih kamar gitu, karena katanya gejala ringan, yang dikasih kamar hanya yang gejala berat dan gejala sedang dan berat gitu. Terus dokternya bilang, ya udah Bu, kalau gitu kita cari rumah sakit lain aja. Jadi dokter saya itu ahli paru, dia praktek di Mitra Cibubur, Mitra Bintaro, dan Rumah Sakit Bunda gitu. Dia bilang udah nanti saya rujuk ke Bintaro aja Bu, karena di sana nggak terlalu resek katanya gitu. Oke gitu. Jadi saya akhirnya di rumah, saya isoman. Jadi dan demam saya berlanjut tuh. Jadi hari ketiga itu dokter masih cari-cari kamar gitu ya buat saya. Tapi saya demam itu terus sampai hari ketiga. Hari keempat saya inisiatif periksa darah dan toraks gitu. Ternyata hasilnya bersih gitu ya. Jadi toraknya nggak ada apa-apa, darahnya juga bersih gitu. Pada hari yang bersamaan saya dapat hasil itu, saya dapat informasi dari dokter saya, Bu, ada kamar di Mitra Bintaro gitu. Saya bilang, Dok, tapi hasil tes torak dan lab saya bersih nih gitu ya. Saya di rumah aja deh gitu. Jadi saya yang memutuskan nih untuk nggak ke rumah sakit yang sekarang. Kalau kemarin kan ditolak ya, yang ini saya mutusin. Si dokternya diem aja gitu. Saya pikir jangan-jangan dia marah kali ya, udah cari-cariin rumah saya kamar, pas mau masuk saya nggak mau gitu. Saya konsult sama kakak saya yang dokter juga, kata kakak saya nggak apa-apa, isoman aja gitu. Akhirnya saya lanjut isoman. Jadi demam hari ketiga itu, hari keempat saya lanjut isoman, itu demam terus tuh 39 setiap malam gitu ya. Dan teman-teman yang namanya demam 39 itu tuh luar biasa ya. Jadi badan panas sekali, saya minum paracetamol gitu ya, Sanmol, turun sebentar panas lagi gitu ya. Nah, akhirnya saya berlanjut tuh hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, demam sama sekali nggak turun. Terus 39. Hari ketujuh saya mulai sesak gitu ya. Nah, waktu itu kira-kira tahun baru gitu ya. Saya mulai sesak, saya mulai merasa kayaknya kenapa-napa nih gitu ya. Nah, teman saya juga bilang, Vip, ini kata teman saya yang dokter juga, lo harus periksa lagi PCR-nya untuk tahu CT value-nya berapa. Jangan sampai terlambat, nanti lo masuk ICU gitu. Nah, saya ngeri tuh dibilang kayak gitu. Akhirnya malam itu, hari ketujuh tuh malam itu saya ke rumah sakit gitu ya, ke UGD, itu ternyata rumah sakit di Jakarta udah penuh semua teman-teman. Full gitu ya. Teman saya bilang, masuk aja UGD terus nggak usah pulang gitu, lu bertahan aja di situ gitu. Saya bilang oke, saya pakai triknya dia gitu. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit satu, saya bilang, Sus, saya di ini aja lah, diperiksa aja gitu ya. Nggak bisa Bu, ini udah penuh gitu, ini semua hanya untuk orang COVID. Saya juga COVID, saya bilang gitu. Tapi nggak bisa Bu gitu. Saya akhirnya pergi ke rumah sakit lain gitu ya. UGD juga ditolak juga. Akhirnya pada malam itu saya keliling di Jakarta, itu memang rumah sakit udah, jadi Jakarta sedang tsunami COVID waktu itu. Akhirnya besoknya saya hubungin semua dokter-dokter yang saya kenal untuk minta cari kamar, ternyata benar-benar nggak ada gitu ya. Jadi hari ke-8 itu saya sudah benar-benar lemes gitu ya, udah benar-benar sesak, batuk saya udah nggak berhenti-berhenti karena batuknya udah sampai kayak batuk rejan gitu ya. Udah mulai keluar darah juga dari riaknya. Sampai akhirnya ternyata ada satu pihak yang menolong saya gitu ya, menolong saya mencarikan rumah sakit dengan merujuk saya ke satu institusi yang memang salah satu ekspertisnya melakukan evakuasi gitu ya. Long story short, akhirnya saya ditolong oleh institusi itu, saya diperiksa lagi, ternyata CT value saya sudah turun 23 dan saya sudah kena pneumonia hampir 3/4 paru gitu ya. Jadi pada saat itu
memang kesadaran tuh udah hilang timbul gitu ya. Jadi saya udah di institusi itu saya udah tidur gitu ya, nunggu dicarikan rumah sakit. Alhamdulillah saya dapat rumah sakit, saya dirawat selama 8 hari, which is ini juga sebuah miracle gitu ya teman-teman, karena biasanya orang kalau udah seperti kasus saya itu paling sedikit 14 hari gitu ya. Tapi ini hari ke-5 saya sudah negatif, hari ke-8 negatif kedua saya sudah bisa pulang gitu ya. Nah, itu ceritanya gitu. Jadi total 21 hari nih saya kena COVID itu. Mengalami pengalaman, kalau saya bilang near death experience gitu ya, merasa udah mau mati gitu ya. Itu benar-benar memberikan sebuah awakening ya dalam diri kita gitu. Termasuk tadi Pak Eko bilang gitu ya. Apa sih makna ilmu tools yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Nah, saya mau cerita satu-satu teman-teman, apa sih yang sebetulnya saya lakukan sehingga gitu ya. Belakangan saya baru tahu gitu ya, bahwa ternyata yang membuat saya akhirnya lolos di hari ke-21 itu karena saya menerapkan NLP tools ini gitu ya. Oke, jadi ketika kita setiap dari kita teman-teman, ketika kita mendapatkan krisis gitu ya, mau seberapapun ilmu kita gitu ya, itu seperti tadi Pak Eko juga cerita gitu, itu tidak otomatis gitu ya, tidak otomatis tuh tiba-tiba kita jago aja gitu, bisa make gitu ya. Nah, yang saya syukuri adalah ketika saya mengetahui saya mendapatkan COVID ini gitu ya, saya mulai memberikan jarak gitu ya antara apa yang saya pikirkan dengan apa yang saya rasakan. Karena teman-teman, waktu saya pertama kali dibilang kena COVID itu malam saya sempat sesek gitu ya. Dan saya bingung lah, tadi pagi nggak apa-apa, begitu tahu kok jadi sesek, jangan-jangan psikosomatis gitu ya. Nah, ternyata teman-teman kita itu setiap hari gitu ya, dalam pikiran kita itu ada 12.000 sampai 60.000 pikiran gitu ya, yang masuk dalam mind kita. Jadi ada mind, ada thought ya. Nah, thought ini nih setiap hari kita ada sekitar 12.000 sampai 60.000 yang masuk dalam pikiran kita, dan itu secara otomatis berjalan repetitif gitu ya. 90% pemikiran-pemikiran itu repetitif dan 80%-nya itu negatif gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika kita mendapatkan krisis gitu, maka pikiran-pikiran itu akan menguasai kita gitu ya, tanpa kita sadari gitu ya. Sehingga ketika kita mendapatkan krisis itu penting untuk kita membuat pikiran-pikiran itu menjadi sesuatu yang kita sadari gitu ya. Jadi yang saya pahami, dan kebetulan saya adalah juga mindful trainer gitu ya. Jadi saya belajar tentang mindfulness gitu. Saya bersyukur gitu ya, karena pada hari ketika saya mendapatkan berita tentang COVID ini, itu saya tahu bahwa yang pertama saya harus lakukan adalah bagaimana saya menenangkan pikiran saya gitu. Dan ketika saya menenangkan pikiran saya tahu bahwa kecepatan pikiran saya itu berbanding lurus dengan kecepatan nafas saya gitu ya. Jadi saya mulai memelankan nafas saya untuk mulai menyadari sebetulnya apa sih yang saya pikirkan, apa sih yang saya rasakan, apa sih yang saya katakan dan saya lakukan gitu ya. Nah, ini tadi Pak Eko sudah cerita gitu ya, bahwa kesadaran kita terhadap apa yang ada dalam pikiran, perasaan, apa yang kita katakan dan yang kita lakukan itu adalah kekuatan atau kuasa awal kita gitu ya. Nah, memiliki kesadaran atau awareness, kemudian memilih gitu ya, apa yang ingin saya pikir, apa yang ingin saya rasa, apa yang ingin saya katakan dan saya lakukan gitu. Itu menjadi sangat penting ketika kita mendapatkan krisis yang kita nggak tahu ini akan jadi apa. Seperti tadi saya bilang, COVID itu ada yang baik-baik aja, tapi ada juga yang meninggal gitu ya. Dan saya nggak tahu saya di kontinum yang mana gitu ya. Ketika saya mulai memahami bahwa saya perlu berjarak gitu, saya perlu mengambil pilihan gitu ya. Kemudian saya tahu gitu ya, bahwa dalam kehidupan ini
ada hal-hal yang saya tidak bisa kendalikan gitu, karena ketika saya terkena COVID ini saya coba tracing ke belakang gitu, ini saya dapatnya dari mana gitu ya, karena saya jaga jarak, saya pakai masker gitu ya, semua saya lakukan gitu ya, kok bisa kena juga gitu. Akhirnya saya tahu bahwa salah satu murid dalam kelas saya itu ada yang terkena COVID gitu ya. Dan sebetulnya murid saya yang itu tuh duduknya paling jauh di antara teman-temannya gitu ya. Dan dia waktu ada tugas untuk pasang-pasangan itu juga dia berpasangan dengan salah satu yang dia tidak tertular, sementara saya yang jauh dari dia malah tertular gitu ya. Nah, ini nih menimbulkan rasa kayak kok saya sih gitu ya. Why me gitu ya. Jadi itu langsung menyergap saya gitu, dan ada sedikit rasa nggak adil nih gitu ya, karena waktu itu saya juga akan mau memulai pekerjaan baru, dan sepertinya saya merasa itu jadi terhalangi gitu, deh something yang nggak adil terjadi dalam hidup saya gitu ya. Tapi kemudian saya menyadari gitu lah ya, saya pakai kata-kata gini, oh yang nularin kan murid saya tuh minta maaf, Bu Fibra aku minta maaf ya udah nularin. No, gue bilang, itu bukan kamu yang nularin adalah Tuhan. Sebetulnya ketika saya ngomong itu, saya nggak ngomong ke dia, saya ngomong ke diri saya gitu loh. Karena saya tidak mau kemudian menyalahkan atau mencoba mengkontrol keadaan gitu. Saya ingin benar-benar berserah gitu ya, melepaskan gitu ya. So itu yang kemudian saya sadari gitu ya, bahwa ya udahlah gitu. Terus saya nggak tahu akan jadi apa, apakah ini akan baik-baik saja atau tidak baik-baik aja, saya juga nggak tahu, tapi sudahlah gitu ya. Itu kemudian saya lepaskan gitu ya. Dan berikutnya ketika saya masuk ke dalam isoman gitu, saya kan orangnya ekstrovert gitu ya, jadi masuk isoman itu ternyata saya juga menderita gitu ya, karena apa? Saya terputus gitu ya interaksi dengan orang-orang gitu ya. Tapi kemudian saya melihat Fibra gitu ya, ketika kita menghadapi sesuatu, kalau di neurosemantik itu yang pertama adalah acceptance gitu. Tapi menariknya teman-teman ya, antara ilmu dengan penerapan tuh di sini gitu ya. Ketika kita harus menerapkan gitu atau perlu menerapkan gitu ya, kita akan dihadapkan oleh diri kita sendiri yang apakah kita punya kapasitas untuk menerapkan atau tidak. Dan ternyata kapasitas itu hanya akan bisa kita dapatkan kalau kita memiliki kesadaran bahwa yang disebut acceptance itu apa sih gitu loh. Jadi acceptance itu tidak dengan analisa, oke saya menerima karena ini karena itu, no. Jadi acceptance itu ya just accept gitu. Ya udah terima gitu. Walaupun kamu belum tahu itu apa gimana gitu, just terima. Oke, ini yang saya harus lalui. Saya kena COVID dan saya perlu isoman gitu, dan waktu itu saya udah mulai batuk ya gitu. Jadi udah mulai batuk gitu. Dan akhirnya demam itu gitu ya. Dan di situ saya melihat namanya accept itu ya just accept. That's it gitu ya. Nggak ada hal-hal yang perlu dianalisa atau dicari rujukannya gitu ya. Dan setelah itu kemudian ketika saya terima, saya baru kemudian mampu mengajak diri saya untuk mengapresiasi gitu lah apa yang terjadi sama diri saya gitu ya. Dan di situ saya mulai menyadari, oh ya dulu sibuk, nggak punya waktu untuk nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah sekarang saya dikasih waktu untuk nggak ngapa-ngapain. Apa yang nih bisa kamu, apa yang kamu biasa pengen lakukan, dan sekarang kamu punya waktunya gitu ya. Dan kemudian di situ saya juga mulai melihat ketika saya merasa lonely karena saya isoman gitu ya, saya mulai menyadari gitu teman-teman, relationship yang saya miliki dengan suami saya, dengan teman-teman gitu, dengan orang-orang itu tiba-tiba hal-hal yang tadinya tuh biasa-biasa aja gitu, itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi saya merasakan sebuah hadiah gitu ya terhadap rasa yang kemarin-kemarin itu mungkin menjadi sangat datar gitu ya, karena take it for granted gitu, wajar lah. Dan bagi kita yang bagi teman-teman yang mungkin pernah dengar COVID itu, kalau udah bergejala itu rasanya nggak enak banget gitu ya, mau nafas susah, kayak tadi Pak Eko bilang ya, makan itu nggak ada rasa ya Pak Eko ya, jadi nggak enak sama sekali gitu ya. Di situ saya baru ngerasain, oh my God gitu ya, bahkan rasa makanan aja itu sesuatu yang luar biasa gitu ya.
saya jadi seperti terbuka horizon saya bahwa hal-hal yang selama ini saya take it for granted itu sekarang terbuka nilainya di depan saya gitu ya. Jadi apresiasi itu kemudian menjadi sebuah buat saya enlightenment gitu ya mengenai nilai dan berkah nikmat yang selama ini saya dapati tapi saya nggak mengenali rasanya gitu ya. Dan kemudian setelah saya bisa merasakan rasa syukur atas hal-hal yang kemarin sepertinya biasa-biasa aja, dan di sini kemudian saya masuk pada satu keadaan yang di situ saya mulai merasakan joy gitu. Jadi memang menarik ya teman-teman, kita dalam keadaan sakit gitu ya, kemudian hopeless. Jadi ketika saya tidak ketemu rumah sakit gitu ya, lari ke UGD nggak diterima, semua koneksi dokter saya nggak bisa bantu saya, seperti persis kayak Pak Eko ya, ketika semua power of relationship itu tidak berjalan gitu ya, di situ tidak ada hal lain selain keberserahan gitu ya sama kehidupan. Dan kemudian saya juga mempelajari gitu ya di beberapa literatur bahwa COVID ini kan memang menangnya itu dengan imun gitu ya, dan imun ini perlu dibangun dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia gitu ya, sehingga pada saat itu saya dihadapkan pada satu keadaan di mana satu sisi saya mengalami kesulitan yang saya tidak tahu cara pemesahannya, tapi di sisi lain saya tetap harus bergembira, berbahagia gitu ya. Apa yang perlu saya lakukan gitu. Nah, di sini kemudian tools yang kita pelajari saya pelajari dari neurosemantik itu membantu saya, salah satunya ada state management gitu ya. Jadi saya tahu, kalau teman-teman belajar neurosemantik atau NLP, state management itu adalah cara kita mengakses sebuah state yang pada saat itu mungkin nggak ada gitu ya triggernya, tapi kita bisa ambil dari memori kita bisa ambil dari imajinasi kita. Saya bayangkan kalau saya bahagia, gembira gitu, itu seperti apa sih gitu. Nah, itu kemudian saya bangkitkan dan saya menjadi orang yang benar-benar joy, benar-benar happiness. Jadi waktu di rumah sakit, kalau susternya, jadi waktu masuk rumah sakit pertama kali itu kan saya nggak bisa nafas, jadi udah langsung pakai oksigen gitu ya. Dan si dokternya bilang, Bu, COVID itu penyebaran virusnya tuh ada di bagian belakang paru gitu. Jadi kalau ibu tidur terlentang itu semua virusnya ngumpul, jadi bisa kompakan tuh si virus. Jadi caranya apa? Tidur tengkurap gitu ya, supaya paru-paru mengembang dan virus itu menyebar gitu ya. Jadi mereka nggak bisa membangun kekuatan gitu. So long story short, saya mengikuti nasihat dokter, saya tidur tengkurap semalaman dan muka saya bengkak mungkin karena cairan masuk ya gitu ya. Jadi mata saya sampai tinggal segaris, muka saya bengep gitu ya. Tapi dalam keadaan seperti itu saya masih bilang, "Hai suster." Iya gitu. Saya menggunakan suara saya untuk membangkitkan state joy and state happiness saya gitu ya. So teman-teman gitu ya, setelah pada akhirnya karena saya membangun rasa joy and happiness itu, dokter pun kaget gitu, karena pada hari ketiga itu saya sudah bisa lepas oksigen gitu ya, karena status saturasi saya mulai 100%, kemudian batuk masih banyak gitu ya, tapi dia bilang, "Ibu cepat sekali ini," gitu ya. "Nanti ini ya saya jadikan contoh nih untuk," karena dia adalah salah satu tim dokter di RSCM yang juga meneliti COVID. "Nanti saya jadikan contoh ya Bu ya, ininya sampel darahnya gitu ya untuk penelitian kita gitu. Karena Ibu cepat banget sembuhnya gitu." Saya juga yang karena saya berusaha tadi joy, ketawa, senyum, saya akses pakai memori imajinasi kayak apa sih rasa bahagia itu. Pada akhirnya memang hari kelima saya di rumah sakit itu saya sudah negatif, karena prosedur dari rumah sakit itu adalah 2 kali swab negatif baru bisa keluar. Akhirnya hari ke-8 itu saya swab negatif lagi, akhirnya saya bisa keluar gitu. Dan ketika saya melalui itu semua teman-teman gitu ya, near death experience itu adalah sebuah awakening in the sense bahwa akhirnya saya merefleksi lagi gitu ya, dengan saya tadi mulai mengapresiasi hal-hal yang tampaknya biasa-biasa aja. Ketika saya kok bisa berbahagia, karena saya real bisa berbahagia ya, bisa bahagia joy ketika saya mengalami sakit yang
istilahnya saya tidak tahu cara menghadapi dan physically sakit. Jadi waktu saya diinfus tuh karena obatnya tuh keras gitu, jadi tangan saya bengkak. Jadi setiap hari itu saya harus pindah jarum gitu, karena bengkak karena Bu kalau lagi COVID ini nggak boleh infeksi, jadi kita mesti pindah jarum. Jadi setiap hari itu saya pindah jarum gitu ya, sampai tangan saya tuh sakit semua. Tapi kok saya bisa berbahagia gitu ya. Nah di situ memberikan saya enlightenment gitu, bahwa sebetulnya being kita itu tidak sepenuhnya terpengaruh dengan external condition kita gitu, dan inilah tools yang kita pelajari dari neurosemantik ini yang membuat itu menjadi mungkin karena kita bisa mengaksesnya. So teman-teman, apa yang sebetulnya terjadi gitu ya dalam keseluruhan konteks pengalaman saya menghadapi COVID itu, dan saya menyadari bahwa dalam setiap krisis gitu ya, ternyata yang namanya kesadaran terhadap apa yang sedang terjadi itu menjadi titik kunci gitu. Karena ketika kita sadar bahwa saat ini saya sedang mengalami sebuah krisis, dan kemudian kita tahu bagaimana saya menghadapi dan membangun power zone tadi gitu ya, yang tadi Pak Eko sudah ceritakan gitu ya, bahwa kita punya thinking, feeling, speaking, and behaving yang itu sepenuhnya ada dalam power kita gitu ya. Sehingga ketika kita mulai menyadari, aware terhadap itu semua, what is our choices? Terus pilihannya apa gitu ya. Dan setelah itu bagaimana kita membangun being kita menjadi orang yang tadi Pak Eko juga bilang esteem, menjadi orang yang berharga, bernilai, tidak kurang satu apapun gitu ya. Yaitu dengan mulai membangun tadi penerimaan, apresiasi, rasa takjub gitu ya dengan kehidupan kita gitu, yang kita anggap kemarin biasa-biasa aja, wajar, itu ternyata ada sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan kemudian dari kemampuan kita mengembrace gitu ya kehidupan kita, diri kita itu, kemudian kita mulai mendapatkan wacana atau frame baru tentang apa sih purpose, legacy yang mau saya tinggalkan dalam kehidupan ini. Dan disinilah kemudian neurosemantic tools itu kalau teman-teman belajar itu tentang matrix diri kita. Jadi apa sih intention kita, apa sih self kita, siapa diri kita, apa sih kemampuan kita, apa artinya orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana peran kita yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini gitu. Krisis itu memberikan kita peluang gitu teman-teman untuk merevisit lagi apa sih yang ingin kita tuju dan ingin kita tinggalkan dalam kehidupan ini. Dan semua proses itu terjadi dengan sebuah kondisi atau state gitu ya, di mana kita meyakini bahwa hidup ini adalah just joy and happiness gitu ya, regardless apa yang terjadi di luar gitu ya kehidupan kita. So teman-teman, ini adalah 4 matrix atau pattern dalam neurosemantik yang kita akan pelajari, dan ini menjadi handy buat kita, menjadi mudah kita pakai karena kita memahaminya gitu ya. Tapi ini semua ilmu yang kita pelajari itu tidak mungkin kita akses kalau tidak ada kesadaran. Jadi bagi saya, my ultimate power in crisis is consciousness gitu ya. Karena neurosemantik itu adalah ilmu tentang consciousness, kesadaran gitu ya. Apa sih yang mampu kita lakukan untuk memahami how we function as human being. Jadi NLP, neurosemantik, is a knowledge about how the human function, and this is when we need the most gitu ya, ketika ada krisis. So teman-teman, dari saya tipsnya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, krisis apapun yang menimpa Anda, maka bernafaslah dengan lambat gitu ya, sehingga pikiran-pikiran yang tadi 12.000, 60.000 yang isinya repetitif dan negatif itu menjadi terslow down gitu ya, menjadi tenang gitu ya, sehingga kemudian kita bisa embrace power zone kita karena kita aware dan kita punya choices. Kemudian choose your reaction gitu ya, dan kemudian celebrate your flow. Artinya ketika Anda punya masalah, punya kekurangan, itu semua adalah hal yang kita perlu celebrate gitu. Karena apa? Karena kita bernilai
mulia apa adanya gitu. Dan terakhir tadi dengan memahami apa sih purpose dan legacy yang ingin Anda tinggalkan dalam kehidupan Anda, dan you can write on your journey. So guys, life meaningfully gitu ya, hidup dengan penuh kesadaran gitu ya, sehingga Anda akan menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, akan memiliki rasa senang dan damai, kemudian menerima orang lain apa adanya, memahami apa sih yang penting dalam kehidupan ini, memahami bahwa semua konflik, semua kesulitan dalam hidup ini adalah wajar adanya, dan kita bisa menerima tanpa merasa takut gitu ya, tanpa merasa khawatir. Dan pada akhirnya gitu ya, kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh penerimaan, dengan penuh kedamaian. So, terima kasih. Kira-kira itu sharing dari saya. Thank you, Mbak Mimi dan teman-teman sekalian. Terima kasih Coach Eko dan Coach Fibra atas sharingnya. Sambil mendengarkan tadi itu saya seperti mengulang video saya sendiri, karena saya salah satu penyintas juga. Dan waktunya di antara Pak Eko dan Bu Fibra. Jadi saya di tengah-tengah. Oke, kalau boleh saya menyimpulkan dari yang saya dengar dari Coach Eko maupun Coach Fibra, memang ultimate power-nya itu sebenarnya besar sekali di dalam diri kita. Dan yang tadi Pak Eko bilang, power itu bukan kekuatan, kekuasaan, energi, bukan, tapi kuasa ya Pak ya. Disebutnya tuh kuasa. Jadi ada ambience-nya tuh beda gitu. Iya betul ya. Dan memang di awalnya waktu ini kita ceritanya kan tentang COVID ya Bapak Ibu ya, dan ini masih terus berlanjut COVID-nya, nggak tahu sampai kapan, mudah-mudahan segera berakhir dan mudah-mudahan kita semua sehat. Nah memang satu pola yang muncul saat pertama kali kita kena itu adalah memang kenapa saya gitu kan, karena rasanya kita udah melakukan protokol dengan sangat baik, menjaga dengan sangat baik, tapi kok masih bisa kena juga. Dan mungkin rasanya waktu itu di zaman-zamannya Pak Eko betul sih, masih orang tuh masih belum terbuka untuk declare bahwa saya COVID. Itu banyak penolakan lah ya, ada yang menolak. Jadi memang selain kegalauan untuk kesehatan diri sendiri dan keluarga, tapi juga kegalauan terhadap tanggapan masyarakat terhadap kita gitu ya. Dan ternyata tadi kalau menangkap dari Pak Eko adalah apa yang menjadi titik balik Pak Eko dari yang ketidakberdayaan menjadi sangat berdaya adalah dari sisi intensinya, ada awareness-nya muncul ketika istri tercinta sakit dan Pak Eko tidak berdaya, sangat tidak berdaya untuk bisa menolong istri gitu ya. Dan tekadnya adalah ingin menemani istri sehingga awareness-nya muncul, dan ketika awareness itu muncul, tadi juga Coach Fibra mengatakan embracing, kalau Coach Eko embracing self-nya, gitu kan, situasinya diterima, saya tidak berdaya, tapi sebenarnya saya punya kuasa terhadap diri saya sendiri, saya punya sumber dayanya, dan tadi Coach Fibra bilang bahwa to let go, bahwa kita juga nggak bisa mengontrol situasi kita, gitu kan, apapun itu, let go, accept apa adanya, tanpa perlu dianalisa, tanpa perlu ada syarat, gitu. Dan begitu itu kita bisa lakukan, mulailah muncul tadi kabut-kabut yang menutupi pikiran itu mulai tersibak satu demi satu, powernya semakin kuat, malah tadi Coach Fibra memberikan tips juga adalah karena COVID ini unik ya, penyakitnya tuh di pikiran gitu ya, di pikiran dan hati. Jadi kalau semakin kita down, semakin dia berkuasa, semakin dia memperburuk keadaan kita. Jadi di saat kita tidak berdaya dan down itu gimana caranya? Nah ini luar biasa sih ilmunya NS itu ya. Gimana caranya kita tuh malah bisa berbahagia. Tadi kalau Coach Fibra mengatakan meta apa Bu? State management ya. Jadi mengakses gimana sih rasanya bahagia, karena saya perlu merasa bahagia saat ini gitu ya. Dan itu ternyata bisa dilakukan Bapak Ibu. State bahagianya bisa dapat karena tadi awareness-nya udah ada, acceptance-nya udah ada, dan ada appreciating malahan. Di saat-saat yang tidak beruntung seperti ini malah bisa muncul
pemikiran bahwa oh ternyata saya diberi waktu untuk menikmati waktu saya sendiri, tidak melakukan apa-apa, di mana saya bisa memperbaiki hubungan-hubungan saya gitu ya, di mana saya bisa mensyukuri apa yang selama ini take it for granted. Seperti saya, pengalamannya adalah nafas. Kalau nafas dulu saya nggak pernah pikirin, nafas mudah sekali gitu ya. Nah, waktu kena COVID itu tidak bisa bernafas. Dan di saat itulah awareness saya muncul, appreciation saya terhadap nafas itu muncul, bahwa nafas itu ternyata satu berkat yang sangat besar untuk saya. Dan tadi akhirnya bisa melalui ini semua. Tadi ada lagi note saya adalah, oke. Ya, jadi awakening tadi ya, near death experience itu menimbulkan suatu pengalaman yang membangkitkan kita, di mana merefleksikan hal-hal yang biasa ataupun sakit, ternyata kita masih bisa berbahagia loh gitu. Nah, inilah the power of the apa ya, toolsnya neurosemantik. Walaupun tadi Coach Eko juga bilang saya tahu ilmunya semua gitu loh sebagai trainer gitu, tapi ternyata waktu mengalami sendiri suatu krisis nggak semudah itu juga mengaplikasikannya. Jadi benar-benar mesti awareness-nya datang dulu, acceptance-nya datang dulu, baru itu semua bisa jalan, tools-toolsnya bisa digunakan. Begitu, Coach Eko dan Coach Fibra, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Thank you, Mbak Mimi, keren summary-nya. Thank you. Oke, tadi saya ngelihat ada pertanyaan, kita bahas ya, sebentar. Nah, dari Pak Cahyadi pakai ya. Pertanyaan saya untuk Pak Eko dan Mbak Fibra, apa yang Anda rasakan setelah membagikan perjalanan survival ini? Silakan, Pak Eko atau Mbak Fibra dulu. Ya, Pak Eko, monggo. Oke, terima kasih Pak Yadi. Jadi saya percaya bahwa apa yang terjadi sama saya, pertama pasti tidak lepas dari tanggung jawab saya sendiri, sehingga saya terkena atau merasakan COVID-19 ini. Tapi saya juga percaya bahwa ini adalah sebuah proses yang perlu saya jalani sesuai dengan kehendaknya. Dan satu hal yang sebagaimana tadi Bu Fibra sampaikan, pada awalnya saya tidak mampu mensyukuri ini. Tetapi sekarang saya mampu mensyukuri ini. Sharing ini, kita ketemu hari ini, kita ngobrol hari ini, bahkan saya berinteraksi dengan Pak Yadi hari ini, itu pun berkat adanya saya terkena COVID ini. Tanpa itu ya mungkin kita nggak ada sharing kali ini. Kita tidak pernah tahu, who knows, tidak ada yang tahu. Ini yang luar biasa, dan saya merasa bahwa ini satu pelajaran yang banyak berharga untuk saya sendiri. Tadinya saya termasuk orang yang lebih suka silent lah, udahlah ini untuk saya sendiri. Tapi kemudian berkat dorongan dari teman-teman, banyak teman yang memerlukan juga pengalamannya. So saya merasa punya tanggung jawab untuk membagi ini. Jadi kalau tadi Pak Yadi nanya, ini adalah salah satu bagian dari saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri atas anugerah yang diberikan kepada saya dalam bentuk virus COVID-19 ini. Terima kasih Pak Yadi, mudah-mudahan menjawab. Bu Fibra. Ya, saya apa yang membuat saya mau sharing tentang COVID ini dan apa perasaan saya gitu ya. Ketika setelah saya membagikan ini ke teman-teman, saya pengen memberikan penekanan kepada teman-teman semua. Ketika kita meluangkan waktu kita, uang kita, energi kita untuk belajar tentang diri kita sendiri gitu ya, maka sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa sampaikan ke orang lain. Dan yang saya syukuri adalah dengan saya menjalani COVID ini, saya ngetes gitu ya diri saya sendiri. Ilmu yang kamu pelajari itu bermanfaat nggak buat kamu gitu ya. Jangan-jangan melakukan training tapi begitu apply to self-nya saya nggak sanggup gitu ya. Ada yang nggak sinkron gitu.
Jadi yang saya mau sampaikan ke teman-teman adalah dengan saya membagikan ini, saya meyakini gitu ya bahwa ilmu ini adalah ilmu yang tadi Coach Hani juga tanya tuh, Coach Mimi gitu. Ini bukan cuma ilmu untuk orang lain, untuk kita nge-coaching orang lain, tapi most important adalah ilmu ini untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kualitas diri saya meningkat dengan ilmu itu yang penting. Dan kalau nggak ada COVID, mungkin testingnya nggak sedahsyat itu ya Pak Eko ya. Cuma karena COVID itu jadi testingnya tuh kalau ujian gitu, ujian negara kali gitu ya. Jadi kalau nggak lulus ya nggak lulus, kelar gitu ya. Akhirnya di situ saya ngelihat manfaatnya bagi kami adalah kami bisa sharing ke teman-teman sekalian bahwa yang kita pelajari di neurosemantik dan NLP itu is a real life skill, gitu ya. Kalau kita diberikan kebaikan untuk sharing ini ke orang lain, itu even better gitu ya. Jadi apply to self is number one requirement untuk semua ilmu, dan apply to others adalah bonusnya gitu ya. Saya kira itu sih yang bisa saya sharing gitu ya teman-teman. Jadi jawaban Coach Fibra juga menjawab pertanyaan dari Bu Hani. Apakah belajar NS dan MCF ini berguna juga untuk kehidupan keseharian kita, nggak cuma untuk menjadi coach, gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang dari contoh dari narasumber kita hari ini memang itu berguna sekali. Pak Eko, ada yang mau ditambahkan Pak Eko? Ya, jadi teman-teman, kalau saya kemudian menjadi seorang coach atau menjadi seorang trainer itu kecelakaan sebenarnya. Karena sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk menjadi coach atau bukan untuk menjadi trainer. Tapi memang tepat sekali, saya setuju dengan siapa yang lebih berbeda, itu apply to self. Saya pertama kali belajar ilmu ini memang benar-benar saya niatin untuk diri saya sendiri. Luar biasa, kita diberi anugerah sumber daya oleh Yang Maha Kuasa dalam bentuk pikiran, perasaan kita, ya, tubuh maupun mindset kita. Itu kalau sampai kita tidak tahu bagaimana menggunakannya, tidak tahu bagaimana memanfaatkannya, tidak tahu bagaimana mengubah semua potensi yang ada dalam sumber daya kita ini menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang berdaya, itu alangkah ruginya kita. Dan neurosemantik NLP, baik itu NS maupun ilmu dari Meta Coach, itu luar biasa. Dan yang paling penting benar-benar adalah apply to self. Ini life skill. Ini ilmu tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana menggunakan otak kita. Kalau kemudian kita mampu membantu orang lain, kemudian ada orang yang terbantu dengan ilmu ini benar-benar bonus. Ya. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Coach Irfan, keyakinan apa yang kalian gunakan ketika di dalam masa-masa sakit tersebut? Mungkin bisa di-sharingkan. Oke. Mungkin dari saya dulu kali ya Pak Eko ya. Boleh, boleh. Jadi keyakinan saya adalah teman-teman bahwa ketika kita dihadapkan oleh krisis dalam kehidupan, maka krisis itu memang ujian gitu ya. Krisis itu bukan hukuman, bukan kutukan gitu ya. Kok saya begini sih gitu, kok hidup saya begini amat, bukan. Itu adalah ujian. Ujian artinya apa? Artinya kita ditantang untuk mencari apa yang bisa kita lakukan dalam ujian itu. Jadi ibaratnya ujian gitu ya Mbak Mimi, kalau kita sekolah gitu ya, kita pelajari ini soalnya tentang apa ya gitu ya. Nah di situ saya ngelihat jadi ini soalnya tentang saya nih gitu ya. Jadi menghadapi COVID ini saya pelajari semua requirement untuk sembuhnya gitu ya. Berarti ujiannya adalah saya mampu nggak menjalankan requirement kayak tadi, berbahagia. Masa kita nggak bisa napas bahagia ya Mbak Mimi ya? Iya, betul. Saya batuk sampai sakit dada gitu, sampai keluar darah gitu. Masa kita bisa berbahagia? Itu kan nggak sinkron gitu. Tapi disinilah kemudian saya meyakini bahwa ini ujian. So, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi ujian ini? Jadi keyakinan saya itu Coach Irfan. Ini bukan balasan, bukan hukuman ya, tapi sebuah proses yang perlu saya lewati dengan tadi acceptance, appreciate gitu ya, dan kemudian tadi joy, happiness gitu ya, takjub gitu. Life is all about that. Ya. Itu sih
Coach Iswan. Oke. Coach Eko? Ya, kalau saya ditanya, pertanyaan Coach Iwan itu ditanyakan pada waktu saya sedang sakit. Jawaban saya tidak yakin. Ya, pada saat itu saya benar-benar nggak yakin bahwa saya akan mampu melalui itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditanyakan sekarang, maka jawaban saya adalah ketika saya sakit COVID-19 itu seperti kawah candra di muka untuk saya. Ya, itu benar-benar sebuah masa penggodokan luar biasa. Hari ini, ya, persiapan untuk bisa mengisi materi hari ini, ketika saya membaca manual IPG itu udah berkali-kali. Tapi after COVID beda sekali, semua maknanya udah jauh sekali different dengan pertama kali saya membacanya. Manualnya sama, semua teknik-tekniknya sama, tetapi sekarang beda sekali. Ini benar-benar saya merinding kalau merasakan bahwa itu menurut saya benar-benar kawah candra di muka. Selama ini saya hanya membacanya sebagai membaca, saya memahaminya sebagai just a teknik, tekniknya begitu. Tetapi karena saya sekarang sudah melewati masa kawah candra di mukanya, beda sekali. Ya, ini ilmu-ilmu di dalam neurosemantik, terutama EPG ya, terutama di dalam EPG itu luar biasa, dalam sekali, sederhana tapi luar biasa. Dan nanti kita share lah di kelas-kelas EPG berikutnya ya, Bu Fibra, Coach Iswan. Ini pattern-pattern kita hari ini pattern-pattern EPG semua ya. Iya. Oke, ternyata dengan melalui proses mengalami COVID, membuat ada pemahaman baru ya terhadap prinsipal yang dulu sudah dipahami dengan katam gitu ya. Ternyata ada pemahaman yang lebih tinggi lagi setelah mengalami proses ini. Kalau boleh saya share satu lagi dari satu pengalaman saya ya, satu lagi, bahwa kita semua tahu tentang kesadaran, tetapi ada yang lebih dalam dari itu. Apa itu? Kesadaran itu sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap kita diberkahi dengan kesadaran. Hanya bentuknya adalah potensi. Kalau kita tidak mampu menggalinya, kalau kita tidak mampu menggunakannya, maka dia hanya sekedar menjadi sebuah potensi. Tapi ketika kita melatihnya, ketika kita terampil untuk berkesadaran atau bahkan hidup berkesadaran, maka itu menjadi power yang luar biasa. Thank you. Oke, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sharing tadi itu proses, ternyata COVID itu tidak melulu membawa kesedihan, kepedihan, kemarahan, tapi ternyata ada banyak hikmah di baliknya. Tadi pemahaman terhadap diri sendiri, rasa syukur terhadap segala sesuatu karena kehidupan itu adalah soal ketakjuban kita, kehidupan itu sendiri adalah miracle sebenarnya. Dan tadi itu pemahaman yang naik kelas gitu ya, jadi levelnya lebih tinggi lagi untuk melihat prinsip-prinsip tadi. Cuman tidak menyarankan juga untuk Bapak Ibu mengekspos diri agar terkena COVID, seperti juga tadi Coach Irfan bilang. Pesan apa yang bisa diberikan kepada yang di masa depan, dalam kurung ini, mudah-mudahan tidak, untuk mempersiapkan diri berhadapan dengan virus ini? Silakan Coach. Oke, mungkin di sini. Jadi yang pertama pakai pattern APG aja ya, pakai pattern APG. Yang pertama aware dulu, tahu COVID itu kayak apa gitu ya, penularan seperti apa gitu ya. Kemudian terima bahwa memang ada COVID hari ini gitu ya, jangan denial gitu. Karena kayak kalau udah kena baru sadar oh COVID ada ya gitu ya. Dan dengan kita acceptance itu, kita akhirnya mau menjalani protokol itu dengan sukarela, dengan ikhlas. Tapi nggak merasa marah, tidak merasa kesel gitu ya. Baru setelah itu bentuk apresiasinya itu adalah ya yakini aja bahwa di tengah semua kesulitan yang hadir saat ini karena COVID itu ada hikmah besar yang akan kita tuai nanti. Kita hanya perlu menjalaninya sebagai ujian gitu ya. Jadi ikhlas, tetap berbahagia dalam masa-masa yang berat ini gitu ya. Sehingga tadi appreciate dan kita punya kita takjub gitu bahwa kehidupan itu tuh begitu sempurnanya gitu ya, dijalin gitu ya, sehingga ada hal-hal yang mungkin hari ini kita nggak bisa lihat, tapi kalau kita bersabar gitu ya, maka itu akan kita lihat nanti gitu. Jadi itu aware gitu ya,
accept dan appreciate dan itu Coach Irfan. APG lagi deh kita. Oke. Coach Eko mungkin penutup sebelum kita. Baik, saya boleh pakai analogi ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Coach Irfan, saya gunakan analogi aja. Ayo kita jadi human. Bagaimana kita menjadi manusia saat ini? Kita ini bukan kepiting. Tahu kepiting jalannya kemana? Nyamping. Ya, kepiting itu jalannya samping. Jadi kadang-kadang kita menunjuk, kalau kita mau survive dari kondisi COVID ini, kita perlu jalankan 5M, mesti menjaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kita semua tahu, kita nunjuk ke sana, kita tuh harus begitu loh, tapi kita jalannya ke samping. Yang perlu kita lakukan adalah knowing, bagaimana kita melakukan closing mendekatkan antara pengetahuan kita dengan yang kita lakukan. Jadi jangan jadi kepiting, jadilah manusia. Begitu kita tahu bahwa teorinya adalah seperti itu, 5M itu perlu kita lakukan, lakukan. Ya, bukan jadi kepiting yang jalannya ke samping. Seperti itu loh, menjaga jarak itu seperti itu, mencuci tangan itu seperti itu. Tapi kita tidak pernah menuju ke depan yang kita tunjuk, tapi kita justru jalan ke samping. Yuk, kita menjadi manusia yang benar-benar apa yang kita katakan, ya kita menuju ke arahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Eko. Terima kasih Coach Fibra. Nah, sebelum menutup dengan foto, Bapak Ibu jangan pergi dulu. Saya ingin share mengenai web. Bentar ya. Oke. Ini adalah web Neurosemantics Indonesia. Jadi Bapak Ibu tadi udah di-share sama Ibu Mar alamatnya. Di sini ada sebentar ya, tertutup. www.neurosemantics-indonesia.com. Nah, di sini Bapak Ibu silakan visit. Ada banyak hal yang bisa Bapak dapatkan di sini, Bapak Ibu ya. Ada blogs, ada video-video yang bisa ditonton, termasuk apa yang kita sesi hari ini pun nanti akan masuk ke situ juga. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum sempat ikut sesi-sesi yang sebelumnya, monggo silakan datang ke web ini. Kemudian ada artikel-artikel juga, setiap minggu kita rutin mengupload artikel-artikel. Menarik ya Bapak Ibu, nggak cuma cerita tentang teori neurosemantik, tapi juga ada tentang personal development dan leadership. Nah, di sini juga akan ada list of siapa aja sih neurosemantic trainer di Indonesia, akan ada di sini profilnya juga, ya. Jika membutuhkan, monggo. Dan ada juga siapa aja yang menjadi meta coach, ya. Dan Bapak Ibu di sini juga ada schedule training-training maupun event-event terdekat mendatang ya. Jadi yang paling dekat adalah di Maret, minggu kedua hari Rabu. Itu akan ada Meta Coach Cafe jam 7 malam. Ini dan ada training juga di bulan Maret. Ada Accessing Personal Genius yang tadi banyak disebut-sebut yang menjadi tema utama dari sesi kita hari ini. Silakan Bapak Ibu, ada nih kelasnya di bulan Maret, begitu juga dengan NLP Practitioner, ada juga di bulan Maret. Ya, nanti bisa dilanjutkan dengan di bulan April, yaitu Coaching Mastery. Saya juga akan share untuk sesi McCafe bulan depan. Ya. Ini McCafe-nya, jadi di tanggal 10 Maret Bapak Ibu jam 7 sampai 21. Jadi silakan nanti registrasi. Informasinya juga kita akan ada di grup WA NSNLP. Kalau Bapak Ibu belum masuk ke dalam grup itu silakan masuk Pak. Nanti informasi-informasi diskusi-diskusi mengenai neurosemantik ada di situ dan juga training-training ada di situ. Nah, kalau tadi Coach Hani tanya kapan Bu Fibra dan Pak Eko mau ngajar, nanti akan diinformasikan juga di situ ya Coach ya. Oke. Dan for the information Bapak Ibu, kita untuk Meta Coach Cafe akan selalu ada kesempatan untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk mengalami experience mengalami di coach secara
ilmunya Meta Coach gitu ya. Silakan mendaftar. Kita akan pilih 10 yang mendaftar pertama. Gitu ya. Nanti akan informasikan di dalam grupnya ya Pak ya. Oke. Kita akan masuk ke sesi terakhir, foto bersama. Silakan videonya dinyalakan Bapak Ibu, biar bisa diambil fotonya. Oke, kita cuma ada 2 halaman. Oke. Siap Bapak Ibu? Your best pose, boleh mau senyum, mau pakai icon-icon atau gerakan tangan terserah, silakan bebas, merdeka ya. Oke, 1, 2, 3. Saya sekali lagi ke page 2. 1, 2, 3. Sip, bentar ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, selesai sudah sesi kita hari ini. Terima kasih Coach Fibra, Coach Eko. Terima kasih semuanya. Jangan lupa join Terima kasih Pak Eko, terima kasih WA Bu grupnya Fibra. ya Bapak Ibu ya. Thank you. Thank you. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. thank you semua. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih atas ilmunya. Oh. Terima kasih. Ya, thank you Pak Eko, thank you Bu Fibra, Thank you, Pak. thank you Rana, thank you Bu Iya, Iswa. sama-sama Yuk, Pak Pak Thank you Pak Joni. Joni. Ya.